Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritane hari ini malam ini ya kita refreshing. Nah, ini posisiku lagi di sini teman-teman, di pelabuhan ataupun dermaga yang konon katanya ini dermaga utama seperti itu, dan sampai sekarang memang jadi dermaga utama sih. Jadi aku lagi menunggu ataupun ingin membantu ya ikan yang tenggelam. Nah, ini aku lagi nang kene teman-teman, posisi ini ya. Posisinya seperti ini di sini aku. Nah, ini karo wong-wong. Ada kawanku ini di gelap ya. Suasana ini gelap. Kembali ke yang dulu ya. Ini spot yang dulu aku pernah mancing di sini, tapi posisi ini banjir, teman-teman. Ini airnya sampai pinggir sana. Ketora. Nah, sampai pinggir sana, teman-teman. Jadi spotnya seperti ini. Masih seperti yang dulu. Nah, kandang ayam yang menjadi saksi. Hah? Jadi coba, ya aku yang nggak geramak-geramak, ngaco. Jangan jauh-jauh, pinggir kayu. Dia bisa repang tuh pinggir kayu. Nih ada kapal di sini teman. Nah posisinya ya situ cetek. Kamu agak ke sini sedikit nih. Barisan sini, ya tanganku. Nih barisan sini ke sana, ini dalam. Hmm? Oh iya, ya udah di situ, dalam berarti situ. Kalau sini dalam banget teman-teman. Ini banyak kayu ngapung ini sebelah sana. Cuman di kamera nggak kelihatan ya. Tadi udah gredet-gredet sekali, udah dibawa lari, tapi tidak kena alias ngeplos teman-teman. Aku pakai starlet yang selalu menemani ya, kumbul menyala ya, starlet namanya. Nah, kita mau berusaha bersabar menanti kedatangannya. Ini kumbulku udah mulai tering-tering teman-teman. Udah mulai tering-tering, kita lihat gredet-gredet apa enggak nih, apa langsung lep kayak gitu, lari. Posisi ini banjir teman-teman. Biasanya aku agak ke sana ya, ke sebelah sana. Kita malam ini zong teman-teman, kita mau pulang dulu dikarenakan zong tidak memperoleh hasil. Ini umpannya masih banyak, buang aja ya umpannya. Oke, kita buang dulu teman-teman. Kan tak kasih umpan banyak kamu nih ya, masih banyak. Nah biar nanti di seronggot-seronggot ikan tuh banyak umpannya. Juga buang cup, ini plastik cup, nanti buat taruh tas kalau nanti mancing lagi. Juga sama, iya masih banyak dimakan, tapi kan ikan kecil-kecil teman-teman. Makanya itu kita memutuskan untuk pulang. Kita memutuskan untuk pulang ya. Kuncinya menurut adalah gagah banget setelahnya mancing ya kan, tuh bocoran panjang-panjang malah zong teman-teman. Zong bos malam ini cuma ada ikan-ikan kecil yang memakan, karena itu sih ada perahu itu jadi nggak bisa ngelempar ke tengah. Kalau bisa melempar ke tengah masih ada harapan, mungkin ada baung atau ikan lais atau ikan sepupu ataupun saudaranya patin yang mau memakan teman-teman. Sudah gagah banget, udah pakai ini. Kita mau OTW comeback dulu tuh, perahu setum lewat. Untuk teman-teman kicau mania dimohon untuk bersabar ya, yang jelas. Oh ya, aku mau sepil rawatan bentuk power. Bentuk power itu mandi 2 kali teman-teman, pagi dan sore. Penempatannya jangan pindah-pindah. Untuk memandikannya bebas, boleh di luar ya. Yang jelas di keramba itu menurut saya lebih bagus. Ada juga yang pakai batok. Untuk extra fooding memang los pagi dan sore sebelum mandi teman-teman. Cara bentuk power versi saya itu seperti itu, mandinya pagi dan sore, terus pemberian extra fooding sebelum mandi. Untuk penempatan usahakan jangan dipindah-pindah. Untuk krodong boleh dibuka depannya atau dibuka resettingnya. Kalau di full krodong kayaknya nanti bisa matung. Oke, kita mau OTW pulang. Nah, kita mau OTW pulang dulu ya konco-konco. Ini mungkin perjalanan sekitar 30 menit. Oke teman-teman, kembali lagi di laptop. Ini aku udah di
tempat biasa. Dan seperti biasa teman-teman, kita lagi ya li lah, mau tidur belum bisa tidur. Jadi ceritane mau mancing mau tuzong, tapi ya nggak apa-apa karena jadi pengalaman, jadi cerita baru jelas. Nah, ngomong-ngomong cerita baru ya, bentuk power cucak hijau itu kan sudah jelas seperti yang ada di beberapa video saya tentang pembentukan power cucak hijau. Yang dimaksud bentuk power itu bagaimana caranya kita memberikan rawatan yang istilahnya support penuh teman-teman, dari extra foodingnya, dari waktu istirahatnya, dari rawatan mandinya, dan penempatannya. Jadi 4. Pertama extra fooding, yang kedua rawatan, yang ketiga penempatan, yang keempat apa ya tadi aku lali, pokoknya itulah teman. Intinya kita itu memanjakan burung tersebut, tapi ingat dengan catatan burung tersebut sudah melewati rawatan mandi jemur atau rawatan penjemuran atau pembentukan stamina, seperti itu, karena itu lebih mudah. Dalam perawatan sebelum bentuk power, sebelum bentuk power dilakukan, yang pertama yang perlu teman-teman ingat, mau itu rawatan mandi jemur, mau itu rawatan penjemuran ya, non mandi, kesehariannya wajib diablak, itu lebih bagus. Karena apa? Mengantisipasi burung tersebut yaitu matung. Matung itu bukan kalah mental. Matung itu mental ada, ya, stamina ada, namun power tidak ada. Mengakibatkan burung ketika dilombakan hanya pasang badan seperti menatap tajam, tapi tidak ada daya dan upaya, bahkan bersuara teman-teman. Nah, bedakan ya burung matung dan burung hilang vector ataupun vector down, seperti itu teman-teman. Banyak teman-teman yang salah kaprah. Pembentukan power itu banyak modelnya, caranya banyak, tapi mungkin untuk versi saya memang seperti itu. Jadi memanjakan burung, extra fooding full, durasi mandi juga pagi sore, penempatan juga wajib, jangan dipindah-pindah terkecuali pas kita posisi memandikan burung tersebut. Dan yang jelas usahakan ketika dia dibentuk power dari pembentukan stamina ya, beralih ke pembentukan power, beralih ke rawatan jalan ataupun mulai dilombakan, tempat jangan dipindah-pindah kesehariannya. Karena apa? Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau kesehariannya setelah aktivitas itu dicandelin di luar, ya di luar. Ketika kesehariannya setelah aktivitas itu dicandelin di dalam, ya di dalam. Intinya nggak usah dipindah-pindah, dan usahakan menyandingkan burung yang posisinya udah on, sering dilombakan, usahakan dijejerkan ataupun satu tempat dengan burung-burung yang biasa. Jangan membawa burung baru karena sangat mengganggu dia konsentrasi, mengganggu dia istirahat, ya kan? Karena namanya burung baru, ada suara yang mungkin didengar beda, burung itu jadi standby. Seperti itu.
Dan kenapa saya menyarankan sebelum bentuk power itu diablak, karena dia mau agar bisa beradaptasi dengan leluasa, menghafal eh, apa ya, wilayah-wilayahnya, menghafal penempatannya, dan dia juga bisa beradaptasi dengan baik seperti itu, menyusun mental yang bagus seperti itu. Intinya itu seperti itu pembentukan power. Nah, itu untuk cucak hijau. Ngomong-ngomong untuk murai batu, teman-teman kalau memang banyak yang request nanti saya buatkan lebih real time, lebih detail, lebih jelas. Dan pastikan tonton terus secara full biar teman-teman nggak gagal paham. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Semoga sukses. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.